Halo teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu kebijakan fiskal? Kalian pernah kepikiran nggak bagaimana pemerintah membangun infrastruktur negara seperti halte, stasiun, jalanan, dan juga jembatan? Fasilitas ini dibangun dengan pajak yang kita bayarkan selaku warga negara loh. Pajak tersebut masuk ke dalam pendapatan negara. Nantinya pendapatan tersebut akan dikelola dan dikeluarkan kembali dengan membangun fasilitas-fasilitas negara. Pengelolaan inilah yang kemudian diatur dalam sebuah kebijakan fiskal. Terus sebenarnya kebijakan fiskal itu apa? Dari segi definisi, kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi bangsa. Tapi tunggu dulu, karena ternyata ada beberapa tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. Dalam meningkatkan kualitas SDM, diharapkan tenaga kerja usia produktif memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai serta mampu bersaing di dunia kerja, baik nasional maupun internasional. Hal ini secara tidak langsung mampu menaikkan taraf ekonomi negara. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Salah satu tujuan utama dalam kebijakan fiskal yakni untuk menumpas praktik-praktik kecurangan yang mengganggu stabilitas harga, sehingga komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu memacu pertumbuhan ekonomi negara. Selain untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara, kebijakan fiskal juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal diharapkan menciptakan banyak inovasi baru sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian selaku pemangku kebijakan. Yang keempat yaitu mendorong laju investasi. Melalui kebijakan fiskal, laju investasi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kepercayaan para investor akan stabilnya perekonomian suatu negara. Iklim investasi yang baik, investor akan tertarik untuk mengucurkan dana investasi, sehingga negara juga bisa menarik nilai pajak yang lebih banyak. Yang terakhir adalah mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan fiskal juga berperan dalam program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Contoh nyata dari hal tersebut yakni program pemulihan ekonomi nasional yang dicetuskan oleh Kementerian Keuangan agar masyarakat ekonomi bawah dan rentan mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Dengan demikian, kestabilan ekonomi tetap terjaga dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung. Selanjutnya, kebijakan fiskal digolongkan dalam dua jenis. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Tujuannya untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan jenis ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pajak.
Pajak merupakan sektor instrumen kebijakan fiskal yang dapat dikontrol untuk memengaruhi naik dan turunnya daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu pengeluaran belanja. Instrumen ini dijalankan berdasarkan jumlah nilai belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan dan sesuai situasi keuangan negara. Dan yang terakhir adalah obligasi publik. Obligasi cukup dikenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana akan ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta dengan bunga pinjaman. Nah, sekarang apakah teman-teman sudah mengetahui mengenai kebijakan fiskal? Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.